Ya, kita lanjutkan lagi, Pak Bupati. Jadi artinya nanti misalnya begitu ya, bisa dipertemukan juga oleh si HF ini begitu. Nah, langkah apa yang mau dilakukan, Pak? Apakah juga sesuai dengan permintaan dari Pak Rektor begitu ya? Ada nanti saling memaafkan atau bagaimana? Iya, soal saling memaafkan, iya. Terima kasih, itu saran yang baik sekali dari Profesor Al-Makin sebagai guru yang dinaungi oleh siapa namanya, Farah HF. Firdaus. Ya, Ya. tapi bahwa saya ingin tahu motifnya dia apa sih? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu pengacaranya WA kepada saya, menyampaikan pesan ingin ketemu. Iya, ayo ketemu, nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian ada statement dari pengacaranya bahwa Hatfana ini melakukan itu spontan. Loh, saya semakin kaget loh, kok semakin begini statement-statementnya. Kalau minta maaf, ayo minta maaf yang disampaikan dengan ketulusan dan penyesalan untuk nanti menjadi edukasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Al-Makin, bahwa ini tidak boleh lagi dilakukan. Nah, tapi kalau ada statement-statement yang mengganggu lagi, statement-statement yang seakan-akan bahwa ini tidak dalam posisi pengakuan yang sesungguhnya dari video yang ada, sementara videonya menyampaikan intoleransinya itu sangat kuat, tetapi kemudian statement berikutnya bahwa ini spontan, ini membersihkan tempat yang kotor. Nah, kan nggak sambung, Mbak. Nggak selaras ya, Pak ya? Iya, dan kalau ini nggak sambung, nggak selaras, nah terus gimana ini mau selesai? Oke, Pak Bupati, mungkin juga bisa disampaikan kalau untuk kita tahu juga bersama tadi kita sempat ngobrol juga pada saat break begitu ya dengan Pak Bupati bahwa ternyata di lereng Semeru itu banyak juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di sana yang memang umat Hindu di sana begitu ya. Nah, respon mereka bagaimana, Pak? Ya, saya intens komunikasi dengan saudara-saudara kita di Lumajang yang dari umat Hindu. Mas Arief, Mbak Maria, Prof. Al-Makin, di Kabupaten Lumajang itu ada Pura Mandaragiri Semeru Agung. Pura ini yang dituakan oleh saudara-saudara kita umat Hindu, termasuk yang dari Bali. Jadi saudara-saudara kita yang dari Bali itu ibadah untuk keagungannya itu di pura yang ada di Kabupaten Lumajang itu, di Kecamatan Senduro, itu ada di lereng Semeru. Lereng Semeru ini adalah kawasan yang ada di beberapa kecamatan, yang salah satunya Pronojiwo yang kejadian perilaku intoleran ini, kemudian ada Kecamatan Senduro. Nah, di Kecamatan Senduro itu ada desa Ranupani yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Tengger. Nah, bersuku Tengger ini sebagiannya lagi beragama umat Hindu. Nah, ini yang kami terus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang saya juga menghormati dan saya hadir sebagai bagian dari kebersamaan untuk toleransi yang harus dikuatkan. Nah, ini yang sampai saat ini kami berkeinginan untuk supaya hal-hal yang demikian ini tidak mengganggu kami lagi. Jadi kenapa saya bersikeras untuk meminta penjelasan terkait dengan motifnya? Karena saya khawatir masih ada teman-teman orang yang begini-begini ini di Kabupaten Lumajang yang saat ini dengan niatan menjadi relawan atas nama kemanusiaan, tapi perilakunya intoleran. Tapi ada misi sendiri. Iya. Nah, kalau itu yang terjadi, saya minta keluar dari Lumajang. Teman-teman Hatfana yang model-model begini ini, kalau masih ada di Lumajang dan belum ada kesadaran terhadap sikap-sikap yang toleran, keluar dari Lumajang. Saya minta begitu. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Rektor deh, Prof. Al-Makin. Prof, kalau Prof mungkin dasar pemikiran nih, Prof. Dasar pemikiran, Prof mengatakan kita patut memaafkan, lalu cobalah jalur dialog gitu ya kan, tabayun seperti itu. Boleh dong Prof diceritain apa gitu? Apa mungkin Prof? Saya bukan mau mengajari profesor loh, mungkin saya ilmu saya jauh dengan profesor gitu ya. Tapi apakah mungkin karena memang
ini sebetulnya ya mungkin sebuah keimanan yang memang dipegang teguh misalnya gitu. Atau apa sih Prof pemikiran Prof sampai kok ada narasi memaafkan, lalu coba tolong didialogkan dulu lah sebelum ke jalur hukum. Karena kan sebagian masyarakat kan pengennya ada efek jera juga agar tidak terulang begitu Prof. Silakan. Ya betul ya, terima kasih. Jadi di dalam masyarakat kita itu ada banyak persoalan intoleransi yang kita hadapi sudah lama sebetulnya. Tetapi pasca reformasi sesuai dengan studi saya di beberapa buku dan artikel saya tulis, ini banyak sekali yang menyangkut tentang sosial, komunikasi, politik, dan ya sesuai dengan asas Pancasila ya, musyawarah ya. Tidak semua serta-merta dengan jalur hukum itu kemudian berhenti, tidak. Tetapi itu perlu ditindaklanjuti dengan banyak hal gitu ya. Terutama di beberapa interview saya di koran Kompas kalau tidak salah itu, saya menekankan pentingnya edukasi seperti yang diceritakan Pak Bupati itu sejak dini. Nah, jadi sejak dini misalnya mengenal tentang iman lain, mengenal tentang ajaran lain, mengenal tentang ibadah lain, mengenal tentang tempat ibadah lain itu sejak dini. Nah, ini PR kita semua. Ya, tentu saja ini jangka panjang. Kalau yang tadi yang dikatakan Pak Bupati itu memang betul harus segera diselesaikan. Tetapi kan masih banyak persoalan lain. Dan ini perlu langkah sistematis. Langkah sistematis secara nasional. Maka saya kira jika kasus di Lumajang ini bisa kita tarik ke arah yang lebih nasional lagi, alangkah baiknya kita sama-sama memperbaiki sistem pendidikan yang ada di kita supaya mengajarkan lebih toleran lagi. Pendidikan itu ada dua loh ya, tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga ya. Jadi suasana toleran seperti yang diceritakan oleh Pak Bupati itu memang cita-cita kita bersama. Tetapi bagaimana cara mencapainya? Nah, inilah yang perlu kita kaji bersama-sama. Tentu saja penegakan hukum salah satunya loh ya. Tetapi ada banyak lagi yang harus kita jalani secara bersama-sama. Oh, ada banyak kasus intoleransi di Indonesia, terutama yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kebetulan secara jumlah itu tidak beruntung, tidak banyak ya. Nah, saya kira kasus Lumajang ini bisa menjadi bahan refleksi kita bersama-sama bahwa sebetulnya bagaimana gitu ya pendidikan formal, pendidikan informal kita itu supaya lebih toleran, supaya sadar akan adanya perbedaan iman dan lain-lain gitu ya. Baik, Prof. Jadi terus terang Pak Bupati ini perlu ditarik ke lebih nasional lagi, dan Pak Bupati saya kira sudah luar biasa, sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan harus kita dukung gitu ya. Demikian. Ya, paling tidak sudah cukup jelas lah ya, baik itu klarifikasi langsung dari Prof. Al-Makin maupun dari Bupati Lumajang. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih juga Pak Bupati. Prof. Al-Makin dan juga Pak Thoriqul Haq. Terima kasih. Atas waktunya Terima pagi kasih. ini. Assalamualaikum. Ya, sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Sehat selalu semuanya.